Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda belajar PPh Pasal 15 atau Norma Penghitungan Khusus atau sering kita sebut juga dengan DIM Profit. Ya, PPh Pasal 15 ini sering kita sebut dengan DIM Profit. Itu diterapkan untuk menghitung penghasilan itu dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang PPh. Apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya adalah untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu, ya, dan untuk kepraktisan atau sesuai dengan kelaziman di bidang-bidang usaha tersebut. Oke, jenis usaha apa aja yang dikenakan PPh Pasal 15? Ada penerbangan dalam negeri, pelayanan dalam negeri, penerbangan atau pelayanan luar negeri, jasa maklon internasional di bidang produksi main anak, atau kantor perwakilan dagang asing. Oke, Sobat Pajak, kita lihat sekarang yang pertama. PPh Pasal 15 atas penerbangan dalam negeri. Oke. Perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Ya. Dasarnya adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter, ya, dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Berapa penghasilan netonya? Penghasilan netonya adalah 6% dari perolehan bruto. Terutama berapa tarifnya? Tarifnya masih pakai 30%. Sehingga kita bisa lihat tarif efektifnya adalah 6% kali 30%, yaitu 1,8% dari perolehan bruto. Sifatnya tidak final. Ya teman-teman, ini adalah satu-satunya PPh Pasal 15 yang sifatnya tidak final. Tolong diperhatikan. Oke. Nah, pemotongannya gimana? Ini mekanisme penyetorannya bisa pemotongan atau penyetoran sendiri. Ya, pemotongan dilakukan oleh pihak yang mencater. Penyetoran sendiri apabila pihak yang mencater tidak bisa motong atau tidak wajib motong, maka dia harus menyetor sendiri PPh yang terutang. Ya, jadi ada pemotongan, ada juga penyetoran sendiri. Nah, setelah penerbangan, ada juga pelayanan dalam negeri yang menjadi objek PPh Pasal 15. Kita lihat. Wajib pajak pelayanan dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Objeknya apa? Objeknya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan di Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, atau pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Ya, oke. Nah, jenis-jenis charternya atau sewanya ada juga sewa berdasarkan pemakaian ruang, space charter, sewa berdasarkan pemakaian waktu, time charter, sewa kapal tanpa awak, bareboat charter, dan sewa kapal dengan awak, fully manned basis. Nah, penghasilan itu wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 4%. Penghasilan itu adalah 4%, tarifnya kita pakai 30%, sehingga tarif efektifnya teman-teman 1,2. Berbeda dengan yang tadi, sifatnya adalah final atau final. Ya. Selanjutnya rekan-rekan, wajib pajak pelayaran dan penerbangan luar negeri. Ya, subjek pajaknya adalah wajib pajak yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Objek pajaknya adalah semua pengganti atau imbalan berupa uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk di sini ada dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Nah, berapa sih penghasilan netonya? Penghasilan netonya adalah 6%. Tarif efektifnya adalah 2,64% dari peredaran bruto. Ya. Lalu teman-teman, ada penghasilan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon, contract manufacturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Kita lihat. Wajib pajaknya adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional
adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Oke. Penghasilan neto atas jasa makro internasional ditentukan dengan menggunakan norma penghitungan khusus sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang, kecuali biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Ya, tarifnya 7%. Ya, penghasilan netonya adalah 7% dari nilai imbalan jasa. Atas penghasilan neto dikenakan PPh tarif tertinggi pasal 17 ayat 1 huruf B yaitu 25% dan bersifat final. Sehingga PPh final yang terutang atau tarif efektifnya adalah 25% kali 7% dari jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tiap bulan. Tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Ya. Jadi PPh final tarifnya adalah 25% kali 7%. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Penghasilan dari kantor perwakilan dagang asing. PPh terutangnya adalah 0,44% dari nilai ekspor bruto dan sifatnya final. 0,44% dari nilai ekspor bruto dan sifatnya final. Oke. Nah, penghitungan 0,44 tersebut berasal dari jumlah PPh terutang yang dihitung berdasarkan norma dan French Profit Tax. Yaitu sebagai berikut. Ya, PPh terutangnya adalah 30% kali 1%. Sama dengan 0,3%. Lalu penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu BUT adalah 20% kali 1 dikurangi 0,3. Ketemunya 0,14. Total pajaknya adalah 0,44%. Ya. Kita pakai tarif ini apabila wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau representative office tersebut berasal dari negara yang belum mempunyai P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Kalau sudah punya P3B, teman-teman, cara penghitungannya beda. Ya, kalau sudah punya P3B, contohnya antara Indonesia dengan Spanyol. Sebab tarif French Profit Tax-nya adalah 10%. Sehingga pengenaan pajaknya adalah, Anda lihat, ya, totalnya jadi 0,37. Karena apa? Tarifnya nggak pakai 20%, tapi pakainya adalah 10%. Dari yang dihitung yang di penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak. Ya. Kalau yang tadi itu tarifnya 20%, kita pakai 10% sesuai tarif dalam P3B. Sehingga total pajaknya 0,37%. Oke, bagaimana penyetoran dan pelaporannya, teman-teman? Ya. Memotong dan kemudian menyetorkannya adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk pemberian bukti potong dan melaporkannya adalah teman-teman itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ya. Jadi setelah motong, nyetor paling lambat tanggal 10, lapornya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ini seperti pajak-pajak output yang lain. Ya. Oke. Kalau store sendiri gimana? Kalau store sendiri teman-teman, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian laporkan penyetorannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ke tempat wajib pajak terdaftar. Oke, seperti biasa ada latihan di sini. Coba Anda kerjakan ya. Semoga lancar. Dan terakhir adalah thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam pajak.